Sekolah itu bukan tempat mencari ilmu, tapi lebih mencari value dan lingkungan. Wah, sekolah melengkapi. Jadi kita harus tahu dulu, kita punya pola pendidikan, kita punya value dalam keluarga seperti apa, kita harus cari sekolah yang melengkapi value dalam keluarga kita gitu. Nah, kalau kita mau pendidikan terbaik buat anak kita, maka kita harus punya karakter yang baik. Artinya orang tua harus bisa terus belajar. Halo semua Pak Sutri Mayers, hai. Wow, happy banget ya saya Ronald bisa berjumpa lagi dengan kalian. Dan hari ini kita sudah kedatangan Pak Sutri yang jauh ya, nih jauh banget karena kita import dari orang keluarga sendiri nih ya, dari komunitas Mayo. Hai semua, komunitas Ciose, hai teman-teman. Hai teman-teman. Wow, happy banget ya Koko Cici nih boleh hadir ke sini nih. Ini pertama kali akhirnya kita ngobrol di Mayo Talks ya. Ini pertama kali perdana nih ya, Pertamax ya. Pertamax ya, oke. Nah, hari ini teman-teman materinya seru banget nih, yaitu apa? Bagaimana cara cari sekolah nih. Wow, ya kalau saya pribadi kebetulan relate banget ya karena lagi bingung. Dan hari ini kebetulan ada narasumber Kobudi dan Ciose yang nanti akan banyak sharing ya bagaimana cara mencari sekolah. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh, kita mungkin teman-teman banyak yang belum kenal ya pastinya ya, karena yang kenal ya saya pribadi. Oke. Nah, boleh sharing nih Koko Cici sekarang mulai dari usia pernikahan dulu deh. Kalian usia pernikahan berapa lama, and then kesibukannya sekarang ngapain? Boleh ladies first. Ya, boleh. Oke, biasa disuruh ladies first karena biasa pria lupa usia pernikahannya berapa tahun. Hindari bahaya, betul. Itu salah satu dari tips memilih sekolah ya, harus pintar. Ladies first. Iya, jadi shalom teman-teman. Kami sudah menikah selama 16. Baru menikah selama 16 tahun. Wow. Okay. Ya. Baru menikah 16 tahun ya. Oke. Iya. Kesibukannya sekarang? Kesibukannya aku adalah seorang ibu rumah tangga yang sambil bantu sedikit ke Budi juga. Ya, kesibukan aku ada menjalankan usaha juga dan juga ada pelayanan dan sehari-hari juga kami melayani di anak muda, di Pak Sutri. Ya, tentunya di komunitas Mayo ya. Di komunitas Mayo ya. Komunitas pecinta ya. Oke. Nah, teman-teman kita langsung masuk nih ya. Fact-nya itu banyak banget nih ya Pak Sutri yang bingung memilih sekolah nih. Khususnya untuk anak-anak nih ya. Kenapa? Karena minimnya informasi. Jadi banyak selentingan aja. Dan pasti semua orang tua tuh mau yang terbaik. Tapi biasa sih butut-bututnya ujung-ujungnya lokasi ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Wah, kalau kita sih bingung banget ya. Dulu pertama kali bingung, saya bukan bingung cari sekolahnya. Saya bingung istri saya tiap hari ikut open house. Dia ikut di mana-mana. Mungkin dia bisa sharing ya, apa kebingungannya sampai dia ikut di sekolah ini dan sekolah itu gitu ya. Oh, mungkin saya sharing dulu ya. Jadi kebetulan Koko Cici ini tuh sudah dikaruniakan 2 anak ya, 1 putra, 1 juga putri. And then yang paling besar sudah sekarang kelas 10. Kelas 10 ya, udah SMA ya. Jadi sudah melewati fase-fasenya nih teman-teman nih. Makanya kita mau gali informasinya ya dari expertise-nya ya. Yang kedua kelas 5 SD, umur 10. Oke, ya. Bentar lagi nyari SMP ya. Bentar lagi nyari SMP ya. Oke. Sekarang lagi dalam proses nyari SMP dan kuliah berarti. Oh dari sekarang ya? Enggak dalam waktu dekat ya? Enggak, kebetulan kita prepare dari sebelum. Gitu. Nanti mungkin bisa diceritain. Boleh ya, nanti kita gali lebih lanjut. Kebetulan backgroundnya ini sarjana psikologi, jadi sangat concern sama pendidikan ya. Iya. Gimana nih Ci? Gimana apa sih prioritasnya? Tadi kan si Kobudi udah sharing kalau sering ikut open house nih. Ya mungkin dapat informasi dari mana dan apa sih yang kita ingin, ya mungkin dari Cici ingin capai ya, dapatkan ya dari open house itu apa sih sebenarnya tujuannya? Iya, waktu anak pertama ya, biasa kan anak pertama ini kan masih trial and error ya. Karena namanya anak pertama kita belum punya pengalaman. Jadi dulu waktu anak pertama namanya Dimitri, dia tuh baru mau masuk preschool. Kita itu, aku ya terutama cari gitu banyak gitu sekolah-sekolah, ikutin trial, kan lumayan ya. Ikut trial 1 hari, seminggu 2 kali, free gitu kan. Sambil coba-coba supaya anaknya bersosialisasi.
Dulu kita nggak punya pattern harus seperti apa gitu karena masih anak pertama. Dan zaman udah berubah ya dari zaman waktu kita dulu sekolah sama waktu sekarang anak-anak nih gitu. Jadi dulu yang aku lihat adalah bagaimana yang cocok tuh lingkungannya kayak apa, anaknya enjoy nggak sih gitu. Dan Katolik ya, dulu kita masih melihat bahwa oh kok penting banget ya bahwa anak-anak itu terutama yang usia dini itu dapat satu background, gurunya bisa deliver cukup baik nggak untuk terutama character building gitu buat dia gitu. Tapi Dan kebetulan jarak anak ini 5 tahun, pada saat waktu mau masuk anak keduanya mau sekolah, beda lagi zamannya udah berubah lagi gitu kan. Iya, tapi satu hal yang nggak berubah adalah value kita sebagai pasutri, sebagai keluarga itu apa sih yang kita mau cari gitu. Jadi kita nggak galau dengan berbagai promo open house, berbagai promo sekolah, karena kita tahu dulu kita mau mendidik anak kita tuh seperti apa. Jadi itu yang jadi background dulu untuk sekolah sebenarnya. Oke. Kalau saya sebagai suami ya Nat ya, saya lihat dia tiap hari mencari sekolah, cari sekolah. Saya bilang sama dia, kamu kenapa sih SD aja concernnya seperti itu? Preschool, SD gitu ya. Sedangkan masih ada jenjangnya SMP, SMA. Terus saya ingat dia bilang bahwa justru kamu coba ingat-ingat deh. Berapa banyak teman SD kamu yang sekarang menikah sama teman SD gitu ya, teman kamu yang menikah sama teman SD, ya juga banyak juga gitu ya. Jadi pendidikan SD itu penting juga nih untuk pasangan hidup anak kita gitu ya. Artinya bukan kebetulan gitu. Mungkin teman Ronald ada juga yang menikah sama teman SD-nya. Iya ada sih. Ya, jadi dan itu adalah masa-masa fase dibentuk ya, dia dulu ngomong seperti itu, benar juga. Jadi benar-benar kita harus taruh perhatian banget bagaimana memilih sekolah. Mungkin juga maksudnya Budi adalah bukan kayak pasangan hidup ya, anak SD kita udah mikirin mantu gitu, bukan ya. Cuman kayak lebih sekolah itu adalah lingkungan kali ya, kita mencari lingkungan. Karena anak kita itu akan dipengaruhi di lingkungan seperti apa dia ada gitu, teman-temannya seperti apa, dan kita harus lihat gitu. Kalau kami berdua melihat lingkungan sekolah ini kayak apa. Karena dia akan berteman dengan teman-teman yang seperti itu, pola pikirnya akan terbentuk seperti itu, gaya hidupnya gitu. Dan bukan nggak mungkin, mantunya juga bisa dapat dari situ gitu kan. Jadi we have to be really careful ya dengan lingkungan ini. Ini teman-teman yang dengar punya anak SD ini mulai ngeker nih, ini bisa jadi mantuku nih nanti ya. Gitu, karena kita percaya bahwa dari awal itu kan paling basic ya, dari bawah deh anak-anak, dari awal itu kita kayak taruh fondasi gitu buat mereka. Jadi itu penting banget. Apalagi karakter building dan apakah sekolah ini bisa menjadi sarana tempat dia bertumbuh, tempat dia belajar berantem juga di sekolah gitu kan. Ada juga sekolah yang mungkin mami-maminya ini ikut gitu ya, kalau ada anaknya masalah, wah biasa mami-mami yang lebih hot gitu dari anaknya. Nah ini kan anak-anak juga belajar dari cara kita menyelesaikan masalah. Bagaimana dari kita melihat anak-anak berseteru nih, besok udah main lagi, mami-maminya belum tentu main lagi gitu ya. Tapi dari situ mereka belajar gitu, hidup tuh seperti apa. Oke. Nah, seberapa penting sih Pak Sutri untuk membicarakan hal sekolah ini ya? Majority ya kalau cowok ya biasanya, kalau saya pribadi juga ya udah dah bebas aja dah, ikut-ikut aja dah, biasa kan kayak gitu ya kok ya. Nah, kalau dari tanggapan Koko gimana nih? Nah, dulu aku juga begitu Nalt ya, ikut-ikut aja deh. Jadi aku pikir ini adalah tugas dan tanggung jawab seorang ibu dan istri. Ternyata mencari pendidikan nggak hanya tugas dia gitu ya. Berapa kali kan yang aku lihat ada orang yang ketika salah masukin anaknya ke sekolah, yang disalahin istrinya, yang disalahkan ibunya. Sebenarnya ini ada peran si ayah juga. Nggak buat apa-apa, itu kesalahan buat seorang suami. Jadi itu sangat penting melibatkan, setidaknya kalau namanya bapak-bapak kerja gitu ya, dia yang keliling open house, tapi kan dia pasti report. Dan report pasti dia ada persetujuan. Ya deh, boleh sekolahin anak kita di sini, atau jangan deh, jangan sekolahin anak kita di sini. Pasti ada diskusi seperti itu. Jadi menurut kami komunikasi itu sangat penting ya. Kembali ke komunikasi, bagaimana suami istri berkomunikasi sebenarnya. Karena kan masa depan anak gitu ya. Dan tektoknya biasa kalau misalnya yang setuju cuma salah satu pihak lagi mungkin nggak setuju, di depan ada kendala, nanti chaos nih di depan gitu. Jadi kita harus balik ke komunikasi, karena sebenarnya sekolah ini kan adalah partnernya orang tua ya. Jadi sementara banyak banget orang tua sekarang yang narok bahwa kan udah
ditaruh di sekolah yang udah bayar mahal nih gitu Iya, kan, benar, sekolah benar. dari pagi sampai sore. Kenapa kok ini anak masih begini sikapnya? Datanglah itu ke sekolah. Tolong dong Bu dikasih tahu gini, which is sebenarnya 80% itu dari kita orang tua. Sekolah melengkapi. Jadi kita harus tahu dulu kita punya pola pendidikan, kita punya value dalam keluarga seperti apa, kita harus cari sekolah yang melengkapi value dalam keluarga kita gitu. Bukan kita tuntut sekolah untuk lu bentuk dong anak gue gitu ya. Tapi kita dulu dari suami istri, dari keluarga, kita punya value yang jelas, kemudian kita mencari sekolah yang kurang lebih bisa masuk dengan visi kita. Gitu. Value-nya apa nih boleh? Ci, apa nih Koko dan Cici, mungkin dari Koko nih, kira-kira value apa sih yang kalian ingin dapatkan, anak kalian dapatkan ya, sehingga kalian bisa mutusin, oke deh, saya mau putusin deh, sekolah di A, sekolah di B. Gimana kok? Value-nya apa nih kok? Nah, ngomong-ngomong value, sebenarnya buat kami, sekolah itu bukan tempat mencari ilmu, tapi lebih mencari value dan lingkungan. Karena kalau ilmu, dulu memang kita cari ilmu ya, tapi zaman sekarang, contoh ya, aku mau renov rumah, aku bukan arsitek backgroundku, tapi aku bisa pelajari YouTube, semua aku pelajari, aku lihat Pinterest, lihat apa, dan akhirnya rumah itu bisa terrenovasi dengan ilmu yang aku dapatkan dari YouTube. Atau mobilku mogok, gimana ya cara ganti aki? Aku buka YouTube gitu. Bagaimana cara ganti aki dan lain-lain sebagainya. Kok ilmu-ilmu ini bisa didapat? Bahkan kalau kita bikin PR pun, saya buka rahasia sedikit ya, kita pakai ChatGPT. Kinian banget ya, luar biasa. Artificial intelligence sekarang ya. Bahkan kalau mau bikin renungan pun pakai ChatGPT itu bisa. Artinya sekolah itu bukan tentang ilmu lagi, tapi tentang value. Seberapa kita mau anak kita tercipta value-nya dan lingkungannya. Apa sih value kita? Value kita yang pasti nomor satu, kita mengacu pada iman, pengharapan, dan kasih ya. Jadi yang nomor satu prioritasnya adalah tentang bagaimana iman anak ini bertumbuh. Yang kedua, lingkungan. Karena lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi pola pikir anak. Sangat pola pikir anak. Yang ketiga tentunya baru sekolah pendidikannya dan lain-lain sebagainya. Akademik ya. lah. Akademiknya, tapi itu nomor 3 lah ya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, Dedi sama Mami gak pernah marah kalau kalian dapat nilai jelek. Atau remedial. It's okay buat kita. Bahkan kalian punya nilai bagus pun, itu bukan kebanggaan buat Dedi dan Mami. Jadi mereka tahu, mereka sekolah bukan mengejar nilai. Tapi Dedi dan Mami akan marah kalau kamu menganggap remeh sekolah. Kamu tidak belajar, kamu tidak berjuang, kamu tidak belajar, tidak berjuang, lalu nilaimu bagus, mungkin dia bisa mencontek di mana-mana gitu kan. Itu tidak membuat kami bangga gitu. Tapi nilai nggak bagus tapi sudah maksimal, itu udah membuat kami bangga. Nah itu value-value itu yang mau kami sampaikan. Jadi ini sama dalam hal memilih sekolah. Ada sekolah yang cocoknya dengan mengejar akademik, ada Yes, gitu. benar. Ada sekolah yang Karakter. dia begitu adaptif dengan perubahan. Ya. Oh ada perubahan, sekolah ini cepat sekali merespon. Jadi ini value yang kami Contoh cari. kemarin COVID ya. Contoh COVID ya. Harus online berubah gitu kan. Benar. Ada sekolah yang sangat cepat ya. Ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, kenapa sih penting bagi kita untuk memilih sekolah yang tepat, dan apa saja nih yang harus diketahui sebelum kita mulai memilih sekolah nih? Mungkin ada list-listnya ya yang ini harus ada nih ya gitu. Boleh? Kalau dari pengalaman aja kali ya, Yes. kita dari pengalaman ya. Kalau yang kita lihat adalah satu, kita harus tahu dulu value dari keluarga kita itu apa. Ya, dan kebetulan value-nya tadi yang tadi di-sharing itu ya? Betul, yang tadi Oke. di-sharingkan gitu. Bahwa itu adalah value yang kita mau bangun gitu. Dan yang kedua, kita harus kenal karakter anak kita tuh kayak apa gitu. Ada anak yang mungkin suka belajar, ada anak yang very high achiever gitu ya. Ada yang ya udahlah, maksudnya aku senangnya nih yang aktif-aktif nih, ikut kegiatan OSIS lah, ikut macam-macam gitu. Ada anak yang kayak gitu. Kita harus lihat dulu karakter anak kita tuh kayak apa, yang cocok buat dia gitu. Dan yang ketiga tentunya kemampuan dia ya. Dia mau, tapi kalau dia nggak bisa juga nggak bisa gitu. Betul, kan. betul. Jadi yang ketiga itu. Dan yang keempat tentunya adalah kemampuan kita sebagai orang tua.
Karena kita nggak bisa punya kepengenan yang idealis gimana, kita juga harus realistis. Kita ini sampai mana kita bisa beri buat anak kita gitu. Dan ini kita berdua komunikasikan ke anak-anak. Mami dan Daddy bisa memberikan misalnya begini, kamu sukanya ini, kamu sukanya apa, dan kita open communication di rumah gitu. Itu sih, jadi 4 faktor itu. Aku mau sedikit tambahin di poin yang keempat ya, tentang bagaimana kemampuan orang tua. Teman-teman, maksudnya di sini mau disampaikan jangan bersedih dengan kemampuan misalnya mau sekolahin anak yang terbaik, tapi kok kayak kita nggak punya kemampuan di sana gitu ya. Sebenarnya pendidikan anak yang terbaik itu ada di rumah, ada di mana, di orang tua. Anak itu bukan belajar itu ketika dia membaca buku, anak itu bukan belajar ketika dia di sekolah. Anak itu belajar by seeing, mereka melihat apa yang orang tuanya lakukan. Ketika ada masalah ini, orang tuanya buat apa? Karena anak itu cenderung mencari figur. Kalau dia nggak dapat di orang tuanya, dia akan cari figur di YouTube, dia akan cari figur di TikTok, pasti dia cari figur. Iya. Jadi ini bukan menaruh beban mental kepada orang tua, tapi ini sesuatu yang orang tua harus tahu bahwa apa yang kita lakukan sangat berdampak besar sama anak kita. Kalau misalnya saya suka sepak bola, kemungkinan besar banget anak saya akan suka sepak bola, gitu. Jadi orang tua itu adalah pendidikan nomor 1 dari anak. Aku nambah sedikit ya, Ronald. Tadi kan dibilang bahwa ada sekolah yang misalnya kayak akademik banget gitu ya. Kembali yang kita terapkan berdua sama anak-anak nih, sharing sedikit lagi, bahwa kita tuh lebih penting untuk mereka tuh bisa bergaul. Mereka bisa bergaul, mereka bisa bantu temennya, mungkin ada yang susah atau apa gitu ya. Lalu kemudian juga mereka tuh kalau mereka punya masalah, mereka tahu bagaimana mereka harus menyelesaikannya. Itu lebih penting daripada mereka kayak penting ya bikin tugas, belajar gitu ya. Tapi dibanding hanya mengejar nilai akademik, terus kemudian mereka berprestasi di sini dan di situ dapat piagam dan lain-lain. Ketika mereka menghadapi kesulitan dalam hidup, aduh aku nggak bawa ini, nggak bawa itu, aku harus gimana? Aduh aku lupa apa, aku punya kendala ini. Dia berani datang ke gurunya, berani tanya. Itu adalah satu poin yang kita appreciate gitu anak-anak gitu ya. Jadi ini buat kami lebih penting dibanding dengan achievement akademik gitu. Karena nanti dalam hidup kami berdua selalu bilang hidup itu akan selalu ada benturan masalah sampai akhir gitu ya. Jadi kita harus tahu di dalam setiap fase kehidupan akan menghadapi itu. Ketika kamu nggak bisa mengelola emosimu dengan baik, kamu nggak bisa punya pola pikir yang baik gitu ya, dan kamu nggak bisa tahu bagaimana problem solving yang terbaik menyelesaikannya, skillnya apa, kamu akan terbentur sepinter apapun kamu gitu. Jadi flexibility mereka dalam hidup itu yang kami mau bentuk untuk anak. Gitu. Di Koko, ada mau nambahin apa Kok? Nggak, aku keinget gitu ya. Aku sering kan orang ngomong gitu ya. Kan kita dulu sekolah gitu ya, terus kita kenal lah teman-teman kita yang bandel. Terus kan kita suka ngomong, dia jadi apa? Lu tahu gak, yang pinter itu kerja sama dia sekarang dia bikin PT gitu ya. Aku jadi keinget gitu. Jadi sekolah ini sebenarnya apakah indikator kesuksesan? Ya enggak juga. Yes. Jadi sebuah pola pikir orang tua itu penting banget gitu. Kita suka ngobrol gitu berempat sama anak kami berdua. Sam, misalnya di rumah mati lampu nih, apa yang kalian lakukan? Kalau anak saya yang laki, karena karakter dia, ya tidur aja lagi merem mata gitu ya, paling panas-panas dikit gitu. Kalau anak saya yang perempuan, dia bilang akan turun, panggil tetangga gitu ya. Jadi banyak problem solving itu yang berbeda. Dari situ kan kita mengenal karakter anak ya. Kita sebagai orang tua juga memancing gitu. Dan mereka melihat juga, misal contoh kalau kami nyetir, lalu kami ketilang polisi, apa sih yang orang tua kami lakukan? Itu sebenarnya pendidikan hidup gitu ya, pendidikan hidup yang harusnya value dari suami istri itu bisa jalankan. Maka penting buat kita, kalau kita mau pendidikan terbaik buat anak kita, maka kita harus punya karakter yang baik. Artinya orang tua harus bisa terus belajar dan mau berubah. Gitu aja sih. Oke, berarti sebenarnya underline-nya adalah ya jangan diserahkan 100% ke sekolahnya, karena sebenarnya paling besar tuh bagiannya ya kita sebagai orang tuanya yang mengajar mereka. Betul. Karena ya saya setuju banget sih dengan tadi statement dari Koko dan Cici, kalau banyak banget orang tua ya kebetulan ya mungkin teman-teman saya juga banyak yang melakukan ya statementnya selalu gue udah bayar mahal gitu ya, kok malah jadi begini gitu loh kan, seakan-akan kayak
ya udahlah kayak diserahin aja 100%. Mereka juga udah nggak mau pusing mungkin karena memang alasan mereka kan ya sekolahnya udah mahal nih. Ya gua bayar cari duit supaya bisa nyekolahin yang mahal ini gitu ya. Tapi malah kontradiktif jadinya ya. Kontradiktif ya. Nah, next question nih ya, Koko Cici nih. Kan banyak orang yang ngerasa bahwa sekolah itu tuh bagus bagi orang tuanya. Sometimes kadang-kadang banyak ya orang tua yang berpikiran masih bahwa academic is number one ya. Tapi padahal anaknya ini tuh nggak ngejar di akademik gitu. Jadi bagus untuk orang tua, tapi not good untuk anak-anak nih. Nah, kalau di kalian sendiri bagaimana pengalamannya? Coba boleh di-sharingin pengalaman dari kalian dan mungkin nanti ditambahin tips and triknya ya. Kalau dari kalian nih untuk memilih sekolah yang tepat tuh gimana sih? Kalau kita tadi itu Ronald, kita cek dulu maksudnya value keluarga kita seperti apa. Lalu kemudian yang kedua adalah kita kenal anak-anak nih. Karena kami anak 2, cetakannya sama gitu ya. Cetakannya sama, loyangnya sama, cara asuhnya juga sama. Tapi mereka ini punya karakter yang berbeda gitu kan. Kesukaannya juga beda gitu. Jadi ini dulu kita kenal mereka dulu nih Nal. Terus kemudian ya of course kita harus cari ya sekolah-sekolah, desa kontak. Lalu kan sekarang lagi banyak mungkin open house gitu ya, open day dateng gitu. Kalau aku terus terang lebih suka datang pada saat nggak lagi open house. Oh. Karena biasanya sekolah saat open house, they will show, mereka Ya, akan bagusnya tampilkan ya. semua yang baik gitu Betul, kan ya. Tapi aku akan lebih suka untuk datang dari dulu tuh dari preschool, SD, SMP, SMA. Aku datang ketika nggak lagi open house. Aku kontak sekolah, aku bikin appointment, boleh nggak saya lihat gitu kondisi sekolah. Jadi aku betul-betul kebayang kondisi real sehari-hari itu sesungguhnya seperti apa gitu. Nah, pas open house aku datang nggak datang. Tujuannya apa? Bawa anak-anak. Karena biasa kan anaknya juga weekdays. dibawa. Iya, aku akan suruh mereka untuk coba deh kamu rasain gitu. Kamu rasain feel sekolahnya, kira-kira temennya gini, kantinnya di sini. Kamu suka nggak gitu? Itu sih Nal. Jadi buat kita of course akan list dulu ya. Maksudnya kira-kira apa yang cocok dengan value keluarga kami dan apa yang mau kami bentuk dari anak-anak gitu. Tapi kemudian dari apa yang sudah kami list, kita akan bawa gitu anak-anak untuk lihat. Kita akan jelasin sekolah ini plusnya ini, kekurangannya ini loh. Dari apa yang kami lihat gitu. Nanti kamu akan alami bener apa enggak gitu. Nah, yuk kita main ke situ kita lihat. Jadi mereka bisa lihat. Terus lagi nih anak 2 ya, bedanya juga jauh 5 tahun. Biasanya kan anak kedua nih ngikutin aja. Kokonya di mana ikut gitu ya. Ikut sepaket Nah, kita berusaha untuk nggak begitu. Jadi sekarang satu mau cari kuliah, satu mau cari SMP, kita ajak gitu. Yang kedua ini ada ini sekolah, si Koko yang kamu udah tahu, dia juga otomatis aku mau ke sini gitu karena Kokonya di sini. Betul. Nah, kita coba buka Opsi-opsi. Opsi lain ya. Betul. Kita mau dia lihat gitu. Meskipun nanti Indian dia pilihnya kemana terserah dia. Oh, jadi kembalikan kepada anak ya berarti ya? Iya, tapi kan kita sudah list sekolah-sekolah mana yang cocok atau enggak, dan kita kasih tahu ke mereka. Mungkin tuh kalau udah SMP dan SMA, kalau SD mesti bantu pilih SD, gitu ya. iya SD, iya kita juga bantu pilih sih sekarang ya. Cuman kita juga libatkan mereka gitu. Kamu feelingnya gimana? Kamu suka nggak? Kan dijalanin mereka gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi versi sekolah bagus menurut orang tua, apa tadi dibanding versi anak gitu. Ya kita harus tahu lagi, belum tentu juga. Biasa kita ini kan produk zamannya kita. Kita harus sangat terbuka dengan zaman sekarang gitu. Bahwa sekarang udah sangat berbeda. Misalnya ada artificial intelligence, mereka bisa, dan masih ada mungkin sekolah-sekolah yang masih polanya nggak boleh nih anak-anak browsing, nggak boleh nih gitu. Iya. Nah kita lebih ke cari yang adaptif dengan perubahan zaman. Boleh pakai ChatGPT. Boleh. Gitu ya. Kita Asal bilang bisa presentasi. Kita gitu. bilang sama anak-anak yang penting adalah pola pikirnya. Dapetin data tuh zaman sekarang gampang. Ngafal itu udah bukan itu gitu yang kami bilang, bahwa tapi bagaimana cara kamu berpikir, flexibility kamu menghadapi zaman yang terus berubah gitu. Itu sih yang kita ini. Jadi kalau tadi bagus dan enggak lewat versi orang tua dan anak, kita mesti cocokin juga anaknya suka. Nah, gitu. biasanya kan concern terbesar ya. Coba saya tanya ke Koko nih ya. Kita kan sering ngantar jemput anak sekolah juga ya, pasti kalau memang si Cici lagi nggak bisa gitu ya.
kan pasti prioritas terutama itu ya number one-nya tuh jarak nih. Betul. Iya dong. Nah, terus gimana dengan tambahan itu? Sometimes kadang-kadang gini nih, sekolahnya bagus sesuai dengan kriteria, anaknya juga oke, tapi jaraknya tuh Betul. kadang-kadang bahkan saya inget banget zaman saya sekolah tuh ada yang di masuk jam 7 ya di jam 5 tuh udah berangkat gitu loh demi ya sekolahnya yang menurut orang tuanya ini bagus gitu. Gimana tanggapan kok? Ya, memang jarak ini jadi isu yang sangat besar dalam memilih sekolah ya. Tapi buat aku pribadi, kalau memang kualitas sekolahnya itu memang yang diinginkan anak dan orang tua udah cocok, jarak itu mesti jadi satu pertimbangan apakah orang kita bisa berkorban gitu ya untuk invest waktu. Aku punya value begini sih ya. Apa yang kita invest ke anak itu suatu saat itu akan balik lagi ke kita. Yeah. Apa yang kita tidak lakukan ke anak itu akan balik gitu. Makanya kalau ini sedikit intermezzo aja ya. Kalau ada orang tua bilang kok anakku nggak datang-datang ya kepadaku, aku selalu berpikir waktu mereka kecil, adakah engkau invest ke waktu buat anakmu? Kalau kita makin sering invest waktu ke anak gitu ya, dia akan datang kok dengan sendirinya. Jadi ini berbicara tentang jarak. Kalau memang harus bangun jam 5, lalu jam 8 masuk kantor gitu ya. Ya mungkin selama dari kelas 1 sampai kelas 6 kita buat seperti itu. Kita akan 6 tahun kita berkorban seperti itu. Tapi itu semua akan balik pada saatnya. Makanya bagiku kalau jarak itu masih bisa ditempuh, beda ya kalau udah 60 km, 80 km itu udah gak masuk akal gitu ya. Selama masih bisa terukur, hanya berkorban harus bangun pagi, menurutku jalani. Paling keringet sedikit, capek sedikit, tapi buat long term, anak bisa recall kok. Kayak Ronald mungkin bisa recall ya. Dulu daddy aku buat gini loh, dulu mamiku buat gini loh. Dulu kita nggak ngerti, wah dulu kok daddy bisa ya sampai tungguin dijemputan begitu, recall semuanya. Itu aja sih. Benar-benar sih. Nah, kalau tentang homeschooling gimana nih? Kan banyak banget nih orang marak, udahlah daripada susah-susah, jarak jauh, nanti ntar ya mungkin kan santer banget ya isu bullying segala macam, ya udahlah homeschoolingin aja lah, udah lebih ke kontrol. Anaknya juga di rumah bisa kita tongkrongin gitu ya. Gimana Ci? Kalau buat aku homeschooling itu balik ke kebutuhan anak ya. Karena semua itu kan ada plus minus Ronald. Pasti ada plus minusnya. Tinggal kita mau fokusnya lihat di mana nih anak-anak kita dapat yang mana gitu ya. Nah sekarang kalau homeschooling ini, satu kalau memang anak kita ini lebih bisa berkembang ketika dia homeschooling, why not gitu. Meskipun homeschooling ini sebenarnya demand peran orang tua yang sangat besar. Orang tua harus sangat mensupervisi gitu. Bagaimana di rumah, bahkan mungkin ngajar ya. Ngajar gitu di rumah. Harus standby gitu kan, sangat aware dengan kurikulumnya gitu. Karena kan biasa tailor made ya sesuai dengan kebutuhan anaknya. Jadi memang effort yang ekstra, tapi kembali lagi ketika memang anak kita butuhkan, sama seperti jarak. Ketika memang ini baik untuk anak kita akan investasikan gitu di situ. Jadi kembali lagi, anak kita butuh apa enggak, bukan soal tren atau enggak tren. Ketika itu tidak menjadi tren tapi itu dibutuhkan oleh anak kita dan cocok dengan value keluarga kita, go for it. Gitu. Jadi jangan banyak orang tua yang takut mereka jadi mainstream gitu. Oh ini rame-rame kan misalnya les gitu ya, apa deh sebut banyak gitu ya. Ayo les ini, kayaknya kalau nggak les anaknya ketinggalan gitu. Kalau buat aku be firm aja gitu. Apakah anak kita butuh atau enggak gitu. Contoh sekarang misalnya, aduh hitung cepat atau gimana, ada kalkulator kok gitu kan. Yang penting dia tahu pola pikirnya, dia tahu konsep berhitung itu seperti apa. Jadi balik lagi, anak kita butuh atau enggak. Menurut orang tua, Pak Sutri, ini butuh atau enggak anak saya? Kalau butuh, dijalankan. Kalau tidak, ya carilah yang paling pas, gitu. Nah, mungkin nambah sedikit nyentuh sama les-lesan ya. Kalau dari pendapat Koko sendiri, gimana nih? Let's say misalnya, ya anggaplah tadi ya kita mau invest waktu dengan jarak lebih panjang, oke, and then kita bantu untuk antar jemput. Tapi kan ya tadi kan sudah diomong ya, banyak banget orang ngerasa akademiknya kurang, and then di ngeles-ngelesin lagi gitu loh. Nah kalau pandangan dari kalian, perlu nggak sih maksudnya after school, setelah sekolah yang kita sudah listing itu sudah sesuai dengan yang harapan kita dan juga sesuai dengan harapan anak pastinya, tambah lagi nih les nih untuk bisa mensupport gitu ya. Soalnya saya dulu juga melakukan seperti product itu, les jadi ya.
Jadi long hour banget gitu loh, Iya. bisa sampai jam 5, jam 6 itu jadi ya. Gimana nih kalau dari pandangan kalian? Kalau aku merenungkan ya, kenapa kita orang tua ngelesin anak ya? Ini perlu hati-hati. Mungkin ada ambisi orang tua juga. Kita dulu mau jadi dokter, terus kita nggak berhasil jadi dokter. Kita cetak anak kita, kegagalan kita, dia harus menggantikan kegagalan ini. Kadang-kadang kan seperti itu. Atau dulu dia diomelin sama neneknya, berarti oleh mamanya dulu nilainya jelek. Berarti dia nurun nih bahwa jelek gitu ya. Nggak boleh sampai jelek. Jadi balik lagi, apa motivasi kita memberi anak itu les? Misalnya kalau kita kasih les piano bukan karena memang kita itu tadinya mau jadi pianis lalu gagal gitu ya, tapi karena memang kok anak ini punya bakat ya, kok dia interest ya, kita kasih les di situ, dia menarik gitu. Makanya waktu anak kecil tuh kita lesin beberapa hal, mereka nggak ada yang nggak tertarik, ya udah it's okay. Jadi trial and error juga. Terus ada satu les yang dia suka banget, ya udah kita tekuni, kita mulai baru beli alatnya, seperti itu aja sih. Terus kita juga ambil les-les yang dasar ya, contoh les berenang gitu ya. Jadi menyesuaikan, itu kan di sekolah nggak dapat. Jadi itu kalau mengenai les ya. Oke, jadi sebenarnya les itu lebih ke arah supporting ya, Minat. supaya bisa minat dan bakatnya ini tuh lebih terasah lagi ya. Keinginan anak, bukan cita-cita orang tua yang tak tersampai ya. Dan bukan tren. Bukan tren. Dan terutama bukan orang tua mau me time. Karena Oke. sering juga tuh. Bener juga ya. Nanti kalau aduh anak gue udah pulang sekolah nih di rumah nih, capek banget. Les aja deh. Nanti kan waktunya lebih panjang ya. Betul, lumayan Iya. spare 2 jam. Iya. Lumayan dari Senin sampai Jumat kali 2. Oke teman-teman, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini ya. Dan saya mau men-summary ya teman-teman beberapa hal nih ya, yang mungkin kalian bisa take notes nih. Pertama, dalam mencari sekolah, pastikan kita sudah menemukan value kita nih apa sebagai keluarga. Karena dari value itu kita bisa tahu nih sekolah yang kita inginkan itu seperti apa. Oke. Nah kedua, pendidikan yang paling penting itu bukan pendidikan di sekolah. Jadi jangan sampai keluar kata-kata bahwa ya saya sudah invest banyak, saya sudah bayar mahal gitu ya, dan anaknya kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya jelas karena bukan kita yang membentuk, tapi orang lain yang membentuk. Jadi pastikan bahwa pendidikan terutama itu adalah dari kita sebagai orang tua. Dan terakhir, dalam menentukan sekolah, pastikan ada list daftar sekolah apa nih yang kita mau coba, sekiranya cocok ya dengan value keluarga kita, and then libatkan anak. Karena at the end anak itu yang akan ya menjalani kehidupan sekolahnya, bukan kita gitu. Dan ya satu ucapan dari Ko Budi, saya sangat terenyuh sekali ya, invest kepada anak itu akan kembali. Kalau kita berani invest untuk hal-hal yang material ya, kenapa tidak invest waktu kepada anak yang pastinya itu adalah ya orang yang kita sayang. Oke, wow luar biasa banget ya teman-teman. Nah, boleh dong Koke dan Cici coba di sharing ini ya, apa nih kalimat-kalimat atau misal statement apa yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman pasutri yang di sini mendengarkan di sesi kita pada hari ini. Iya. Jadi pendidikan yang paling penting itu adalah di rumah. 80% porsinya itu adalah di rumah. Yes. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak di rumah dan anak-anak melihat gitu ya, bagaimana orang tuanya hidup, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka dan memperlakukan mereka. Sedangkan 20% lainnya adalah kita boleh cari partner, ini sekolah adalah partnernya orang tua. Setelah kita tahu bahwa value keluarga itu apa yang mau kita pass on, kita cari sekolah yang tepat. 20% ini akan dilengkapi oleh sekolah. Setelah 80% kita deliver di rumah gitu ya. Betul. Ya, guru terbaik dari sekolah adalah kita, suami istri. Kalau saya sebagai suami marah-marahin istri saya, berarti nanti anak saya yang laki boleh marah-marahin istrinya. Guru terbaik di rumah Guru maksudnya. terbaik di rumah. Kalau dia lihat seperti itu, ayahnya mencintai ibunya, maka yang dia tahu adalah bagaimana dia harus mencintai istrinya. Begitupun dengan kalau kita punya anak perempuan, dia tahu bagaimana seharusnya diperlakukan. Oh, Dedi dan mamiku, dulu mamiku dicintai oleh dedinya, berarti dia harus diperlakukan begitu. Dia tidak mengizinkan suaminya memperlakukan dia semena-mena. Itulah pendidikan terbaik, yaitu relasi antara suami dan istri menjadi pendidikan nomor 1.
Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Boleh beli plus nggak? Wow, statementnya sangat meneguhkan banget, sangat luar biasa banget. Jadi teman-teman yang merasa terberkati dengan video ini, dengan tema kali hari ini, boleh teman-teman subscribe, boleh teman-teman like, dan juga boleh teman-teman kalian komen di sini untuk bisa sharing nih apa yang kalian dapatkan dari video kita di sesi hari ini ya. Oke teman-teman, thank you untuk kebersamaannya. Mayoto, Sila. sumber inspirasi Pasutri. See ya. Bye-bye. Bye-bye.